Teori holografik yang diperkenalkan oleh Michael Talbot adalah suatu pandangan yang merombak cara kita memahami alam semesta. Dalam dunia yang seringkali kita pandang sebagai sekumpulan objek terpisah, Talbot mengajak kita untuk melihatnya sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Dia mengusulkan bahwa segala sesuatu yang kita alami hanyalah proyeksi dari tingkat eksistensi yang lebih dalam, sebuah konsep yang mengajak kita untuk mengeksplorasi batasan-batasan kesadaran kita. Michael Talbot, seorang penulis dan pemikir yang visioner, menjadi pelopor dalam pengembangan teori holografik ini. Melalui karya-karyanya, Talbot membawa kita ke dalam sebuah perjalanan intelektual yang menantang. Dia tidak hanya mengandalkan teori ilmiah, tetapi juga mengaitkannya dengan pengalaman mistis dan fenomena psikis. Dalam pandangannya, setiap pengalaman, setiap interaksi, dan bahkan setiap pikiran kita memiliki peranan dalam menciptakan realitas yang kita alami. Talbot mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa alam semesta bukanlah sekadar kumpulan materi yang terpisah, melainkan sebuah hologram kompleks di mana setiap bagian mencerminkan keseluruhan. Bila kita merenungkan ide bahwa realitas adalah proyeksi, kita mulai menyadari betapa terbatasnya pandangan kita terhadap dunia. Talbot menjelaskan bahwa apa yang kita lihat, sentuh, dan rasakan hanyalah refleksi dari suatu realitas yang lebih dalam, mungkin yang tidak dapat kita akses dengan indera fisik kita. Ini adalah ajakan untuk menyelami kedalaman eksistensi dan menggali makna di balik apa yang tampaknya nyata. Seperti halnya sebuah hologram, di mana setiap potongan kecil mampu menunjukkan seluruh gambar, demikian pula kita, sebagai bagian dari alam semesta, memiliki potensi untuk mengakses pemahaman yang lebih luas tentang eksistensi kita. Perbandingan antara alam semesta dan hologram membawa kita pada sebuah pemahaman yang mendalam tentang keterhubungan. Dalam hologram, setiap bagian menyimpan informasi tentang keseluruhan, menandakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar terpisah. Gagasan ini bisa diartikan sebagai panggilan untuk mengakui bahwa setiap tindakan kita, setiap pikiran yang kita miliki, dan setiap hubungan yang kita bangun adalah bagian dari jalinan yang lebih besar. Dalam kerangka ini, kita tidak hanya individu yang terisolasi, tetapi juga entitas yang berkontribusi pada keseluruhan yang lebih besar. Teori holografik menggugah kita untuk melihat diri kita sebagai bagian integral dari jaringan kosmik, di mana pemahaman akan keterhubungan ini bisa membawa perubahan dalam cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Melalui pemahaman teori holografik, kita diundang untuk merefleksikan asumsi-asumsi yang selama ini kita pegang tentang realitas. Apakah kita siap untuk membuka pikiran dan hati kita terhadap potensi luar biasa yang ditawarkan oleh pemahaman ini? Ketika kita meresapi gagasan bahwa kita adalah bagian dari sebuah hologram universal, kita mungkin mulai melihat diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang lebih dalam dan lebih penuh makna. Teori holografik bukan hanya sebuah konsep ilmiah, ini adalah undangan untuk mengeksplorasi kemungkinan baru dalam pemahaman kita tentang kehidupan dan eksistensi. Meskipun teori holografik menawarkan perspektif yang menarik tentang realitas dan keterhubungan, ia tidak lepas dari perlawanan yang signifikan. Berakar dalam tradisi pemikiran ilmiah dan paradigma yang telah mapan, banyak yang skeptis terhadap ide-ide yang menantang norma konvensional ini. Perlawanan ini mengungkapkan ketegangan antara pengetahuan yang terstruktur dan pengalaman transendental yang seringkali sulit dipahami. Salah satu alasan utama perlawanan terhadap teori holografik adalah sifatnya yang radikal dan berlawanan dengan pemahaman ilmiah konvensional. Dalam dunia sains, di mana pengukuran dan observasi adalah landasan, teori ini menantang cara kita memahami eksistensi. Banyak ilmuwan merasa bahwa ide bahwa realitas hanyalah proyeksi atau ilusi dapat mengancam integritas metode ilmiah. Mereka khawatir bahwa teori ini dapat mengaburkan garis antara fakta dan fiksi dan dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat tentang apa yang sebenarnya nyata. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya keterikatan kita pada pandangan dunia yang telah ada dan betapa menakutkannya perubahan bisa menjadi. Perlawanan terhadap teori holografik juga muncul dari tantangan yang dihadirkannya terhadap pemahaman konvensional tentang individu.
Dalam masyarakat modern, kita seringkali melihat diri kita sebagai entitas terpisah yang memiliki otonomi penuh atas tindakan dan pikiran kita. Teori holografik, sebaliknya, menyiratkan bahwa kita semua saling terhubung dan bahwa identitas kita tidak terpisah dari orang lain atau dari alam semesta itu sendiri. Ini mengajak kita untuk merenungkan, apa arti dari individualitas jika kita semua merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar? Perubahan pandangan ini dapat mengancam kenyamanan kita dalam melihat diri sebagai individu yang mandiri, memunculkan ketakutan akan kehilangan identitas pribadi dalam jaringan keterhubungan yang luas. Dalam perdebatan tentang teori holografik, kita seringkali dihadapkan pada fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh sains tradisional. Fenomena seperti pengalaman mendekati kematian, NDI, telepati, dan clairvoyance sering dianggap sebagai misteri yang tidak memiliki penjelasan ilmiah yang memadai. Teori holografik mengusulkan bahwa fenomena ini mungkin merupakan jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas. Namun, banyak skeptis berpendapat bahwa pengalaman-pengalaman ini harus ditafsirkan dalam konteks sains konvensional dan bukan sebagai bukti dari teori yang lebih luas. Dalam hal ini, perlawanan terhadap teori holografik mencerminkan ketakutan terhadap pengetahuan yang tidak terukur dan ketidakpastian yang menyertainya. Ketika kita menyelami perdebatan ini, kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang bagaimana kita memahami realitas dan tempat kita di dalamnya. Apakah kita siap untuk mempertimbangkan bahwa mungkin ada lebih banyak lagi yang terjadi di luar pemahaman kita saat ini? Menerima teori holografik bisa menjadi langkah menuju penemuan diri dan keterhubungan yang lebih dalam, tetapi jalan menuju penerimaan itu tidaklah mudah. Mungkin, untuk mengatasi perlawanan ini, kita perlu membongkar prasangka-prasangka lama dan membuka diri terhadap kemungkinan baru, membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas tentang alam semesta dan eksistensi kita di dalamnya. Perlawanan terhadap teori ini bukan sekadar tantangan ilmiah. Ini adalah panggilan untuk merefleksikan kembali keyakinan kita dan berani menjelajahi dimensi baru dari realitas yang lebih dalam. Keterhubungan adalah konsep yang telah menjadi inti dari banyak tradisi spiritual dan filosofis sepanjang sejarah. Namun, dengan munculnya teori holografik, ide ini mendapatkan penegasan baru yang menantang cara kita memandang dunia. Dalam pandangan holografik, setiap bagian dari alam semesta bukan hanya saling terkait, tetapi juga saling mempengaruhi dengan cara yang dalam dan kompleks. Ini menggugah kita untuk mempertanyakan cara kita memahami hubungan kita dengan lingkungan, sesama manusia, dan bahkan dengan diri kita sendiri. Bayangkan sejenak, setiap tindakan, pikiran, dan perasaan kita adalah batu yang dilemparkan ke permukaan air yang tenang. Riak yang dihasilkan tidak hanya mempengaruhi area di sekitarnya, tetapi juga meluas ke arah yang tak terduga. Dalam konteks ini, teori holografik mengajarkan bahwa setiap individu, setiap pikiran, tindakan, dan emosi mempunyai dampak yang melampaui batasan fisik dan temporal. Dalam skala yang lebih luas, hal ini menantang kita untuk menyadari tanggung jawab yang kita miliki dalam jaringan besar yang saling berhubungan ini. Kesadaran bahwa kita bukanlah individu terpisah, melainkan bagian dari jalinan yang lebih besar, bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, memunculkan rasa empati yang lebih dalam, dan rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar. Dalam ranah fisika kuantum, keterhubungan menjadi semakin jelas. Partikel-partikel subatom tidak hanya ada dalam keadaan terpisah, mereka terikat dalam hubungan yang kompleks, di mana perubahan pada satu partikel dapat mempengaruhi yang lain. Bahkan jika keduanya terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Fenomena ini, yang dikenal sebagai entanglement, menunjukkan bahwa pada level fundamental, segala sesuatu dalam alam semesta terhubung dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Ini menciptakan paradigma baru dalam cara kita melihat hubungan antar individu dan dengan alam semesta itu sendiri. Bayangkan sejenak, jika kita bisa mengaplikasikan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa lebih menghargai keterhubungan kita dan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain? Keterhubungan ini tidak hanya terletak di antara benda-benda fisik, tetapi juga mencakup dimensi pikiran dan kesadaran.
Bagaimana pikiran kita membentuk realitas fisik kita? Apakah mungkin bahwa apa yang kita pikirkan dan percayai memiliki kekuatan untuk menciptakan dampak langsung pada dunia di sekitar kita? Dalam konteks ini, kita diundang untuk merenungkan peran kesadaran dalam menciptakan pengalaman hidup kita. Setiap pikiran dan niat yang kita miliki bukanlah entitas terpisah. Mereka adalah bagian dari jaringan luas yang membentuk dan mendefinisikan realitas kita. Ketika kita memahami bahwa pikiran kita dapat mempengaruhi dunia, kita bisa mulai menyadari kekuatan yang kita miliki untuk mengubah pengalaman kita, dan oleh karena itu, hidup kita. Melalui pemahaman tentang keterhubungan ini, kita mendapatkan kesempatan untuk memperluas batasan pandangan kita. Kita diajak untuk melihat lebih dari sekadar diri kita sendiri dan mengakui bahwa setiap interaksi kita, setiap keputusan yang kita buat, dan bahkan setiap pikiran yang kita miliki adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Keterhubungan ini bukan hanya konsep teoritis. Ini adalah ajakan untuk bertindak, untuk berkontribusi pada kebaikan bersama, dan menciptakan dampak positif dalam hidup kita dan orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang saling terkait, kita bisa mulai menjalin hubungan yang lebih bermakna dan saling mendukung, membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi dan makna hidup. Kesadaran adalah fenomena yang kompleks dan menakjubkan. Ia bukan hanya sekadar alat untuk mengenali dunia di sekitar kita. Kesadaran juga memiliki kemampuan untuk membentuk dan mempengaruhi realitas itu sendiri. Dalam konteks teori holografik, kesadaran bukanlah entitas terpisah, melainkan bagian integral dari struktur alam semesta. Ini mengajak kita untuk mengeksplorasi bagaimana pikiran, niat, dan persepsi kita dapat menciptakan pengalaman hidup yang kaya dan beragam. Ketika kita mulai memahami bahwa realitas adalah proyeksi dari kesadaran kita mulai melihat bahwa dunia di sekitar kita bukanlah sesuatu yang tetap dan kaku. Sebaliknya, realitas dapat berubah dan beradaptasi, dipengaruhi oleh cara kita berpikir dan merasa. Misalnya, seseorang yang mengadopsi pola pikir positif cenderung melihat dunia dengan cara yang lebih cerah, menemukan peluang di tempat yang sebelumnya tampak gelap. Sebaliknya, pola pikir negatif dapat mengaburkan pandangan kita, menjadikan hal-hal kecil sebagai rintangan besar. Dengan menyadari fleksibilitas realitas ini, kita diberi kuasa untuk menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan. Hal ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam. Bagaimana cara kita mengatur pikiran dan emosi kita untuk menciptakan realitas yang kita inginkan? Pikiran dan niat kita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari. Dalam banyak tradisi spiritual, niat yang tulus dianggap sebagai energi yang dapat menarik hasil yang sejalan dengan tujuan kita. Misalnya, dalam praktik visualisasi, kita diajarkan untuk membayangkan apa yang kita inginkan seolah-olah itu sudah terjadi. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat motivasi, tetapi juga sebagai cara untuk mengubah struktur realitas kita. Ketika kita menanamkan niat dengan keyakinan, kita mulai membentuk jalur energetik yang dapat menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Apakah kita siap untuk mengambil tanggung jawab atas pikiran dan niat kita, menyadari bahwa apa yang kita pilih untuk fokuskan dapat membentuk masa depan kita? Keterkaitan antara pikiran dan tubuh adalah contoh nyata dari bagaimana kesadaran membentuk realitas. Apa yang kita pikirkan dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres dan pikiran negatif dapat memicu masalah kesehatan, sementara pikiran positif dan ketenangan mental dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam hal ini, kesadaran bukan hanya tentang memahami apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang menyadari bagaimana perasaan kita dapat mengubah kondisi fisik kita. Ini mengundang kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita merawat pikiran kita agar dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan kita. Bagaimana kita bisa menciptakan kebiasaan mental yang memperkuat tubuh kita dan memperluas kemampuan kita untuk mengalami hidup dengan sepenuh hati? Dalam menghadapi tantangan hidup, memahami peran kesadaran dalam membentuk realitas memberikan kita alat untuk mengubah pengalaman kita. Kesadaran bukanlah hal yang pasif,
Ia adalah kekuatan aktif yang mampu mengubah apa yang kita lihat, rasakan, dan alami. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan, kita tidak hanya menjadi penonton dalam hidup kita, tetapi juga pencipta. Dengan begitu, setiap hari menjadi kesempatan baru untuk membentuk realitas kita dengan lebih baik, menggugah potensi kita, dan menjelajahi kedalaman diri kita yang mungkin belum pernah kita sentuh sebelumnya. Ini adalah perjalanan ke arah kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah perjalanan yang mengundang kita untuk terus menggali, belajar, dan bertransformasi dalam perjalanan menemukan makna sejati dari eksistensi kita. Ketika kita merenungkan hubungan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas, kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa keduanya berada di jalur yang berlawanan. Namun, dalam konteks teori holografik, kita mulai menyadari bahwa sains dan spiritualitas dapat saling melengkapi, membuka wawasan baru tentang eksistensi dan realitas kita. Mungkin, pada tingkat terdalam, keduanya berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Apa arti hidup ini? Siapa kita dalam skema alam semesta yang lebih besar? Teori holografik menggugah pikiran kita tentang hakikat realitas. Ia mengajak kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang selama ini kita terima tanpa ragu. Dalam pandangan holografik, realitas tidak lagi hanya dilihat dari perspektif fisik semata. Alih-alih, ia menantang kita untuk mempertimbangkan bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran mungkin hanya proyeksi dari kesadaran kita. Ini adalah ajakan untuk meneliti batasan-batasan ilmiah yang telah ada. Bagaimana jika kesadaran bukan hanya produk dari aktivitas otak, tetapi entitas yang lebih dalam, yang mempengaruhi dan membentuk realitas fisik? Ketika kita mulai menjelajahi pertanyaan-pertanyaan ini, kita membuka pintu bagi dialog antara sains dan spiritualitas yang bisa menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang kehidupan. Banyak fenomena yang selama ini dianggap sebagai hal aneh atau mistis, kini mulai menarik perhatian para ilmuwan. Pengalaman mendekati kematian atau near-death experiences, NDE, telepati, dan intuisi adalah beberapa contoh yang sering kali diabaikan oleh sains konvensional. Namun, dengan munculnya pendekatan holografik, fenomena-fenomena ini mulai mendapatkan konteks baru yang dapat membantu kita memahami mereka lebih baik. NDE, misalnya, seringkali melibatkan pengalaman luar biasa di luar batasan fisik yang biasa kita kenal. Dalam konteks holografik, pengalaman ini bisa jadi merupakan akses ke tingkat realitas yang lebih dalam, mengingatkan kita bahwa kematian mungkin bukan akhir, melainkan transformasi dari satu bentuk eksistensi ke bentuk lainnya. Dengan mempelajari fenomena ini, kita tidak hanya memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, tetapi juga mengundang pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan dan kesadaran itu sendiri. Ketika kita mempelajari keterhubungan segala sesuatu di alam semesta, kita dihadapkan pada kompleksitas yang menakjubkan. Holografik mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun elemen yang terpisah dari yang lain. Setiap pikiran, tindakan, dan perasaan kita adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, dan setiap interaksi memiliki dampak yang luas. Memahami hal ini menciptakan rasa penghargaan yang dalam terhadap keajaiban hidup. Kita diundang untuk melihat lebih jauh dari sekadar materialisme, untuk merasakan kehadiran energi yang mengalir di antara kita dan alam semesta. Saat kita mengakui kompleksitas ini, kita menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan baru. Kita mulai memahami bahwa realitas tidak hanya terbentuk dari apa yang bisa kita lihat atau ukur, tetapi juga dari dimensi-dimensi yang lebih halus dan tak terduga. Dalam perjalanan menggali hubungan antara sains dan spiritualitas, kita menemukan diri kita di persimpangan antara dua dunia yang tampaknya berbeda, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Kita diajak untuk mempertimbangkan bahwa kesadaran kita dapat memengaruhi realitas dan bahwa pengalaman spiritual kita dapat membawa wawasan baru bagi penelitian ilmiah. Dengan memadukan keduanya, kita tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang dunia, tetapi juga membuka pintu untuk transformasi pribadi dan kolektif. Disinilah kita dapat menemukan makna sejati dari eksistensi kita dan, lebih penting lagi, mempengaruhi dunia dengan cara yang positif dan konstruktif. Keterhubungan yang kita rasakan bukan hanya sebuah konsep, ia adalah undangan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran,
menghargai keajaiban yang ada di setiap momen, dan berkontribusi pada jalinan realitas yang lebih luas. Dalam setiap detik hidup kita, kita terbenam dalam lautan informasi yang mengalir melalui 5 indera kita: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Namun, apa yang sering kali kita abaikan adalah kenyataan bahwa persepsi sensori kita bukanlah jendela tunggal yang memberikan gambaran utuh tentang dunia. Ia adalah proyeksi kompleks yang dikodekan secara holografis. Dalam konteks ini, pengalaman kita sehari-hari bukan hanya hasil dari rangsangan eksternal, tetapi juga manifestasi dari pikiran, keyakinan, dan keadaan batin kita. Ketika kita melihat sebuah objek misalnya, kita bukan hanya menyaksikan warna dan bentuknya, tetapi juga merasakan resonansi emosional yang terkait dengan objek tersebut. Pikiran kita berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dunia luar dengan dunia internal kita, menginterpretasikan informasi yang masuk sesuai dengan pengalaman, latar belakang, dan harapan kita. Dalam pandangan holografik, setiap detail kecil yang kita tangkap, setiap nuansa warna, setiap suara, dan setiap aroma, membentuk potongan-potongan realitas yang lebih besar. Dengan kata lain, apa yang kita lihat dan rasakan adalah hasil dari interaksi antara dunia fisik dan kesadaran kita. Ini memaksa kita untuk bertanya, sejauh mana persepsi kita membentuk realitas kita sendiri? Apakah mungkin kita dapat mengubah pengalaman kita dengan mengubah cara kita melihat dan merespons dunia? Dalam kerangka holografik, proses mental kita berfungsi sebagai alat pengubah realitas. Pikirkan tentang bagaimana suatu pengalaman bisa terasa berbeda tergantung pada bagaimana kita mengaturnya dalam pikiran kita. Misalnya, saat kita menghadapi tantangan atau kesulitan, cara kita merespons secara mental dapat mengubah seluruh pengalaman kita. Jika kita memandang tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, kita akan merasakan kebangkitan semangat dan ketahanan, meskipun situasi tersebut mungkin tampak sulit. Di sisi lain, jika kita menganggapnya sebagai beban yang menakutkan, kita mungkin terjebak dalam rasa takut dan keputusasaan. Pengalaman ini mengajak kita untuk menyadari bahwa proses mental kita, persepsi, keyakinan, dan harapan berfungsi sebagai lensa yang membentuk bagaimana kita mengalami hidup. Apakah kita akan memilih untuk mengasah lensa ini sehingga menciptakan gambaran yang lebih positif dan inspiratif? Penting untuk menyadari bahwa kita memiliki potensi untuk mengubah realitas kita melalui pengaturan mental. Teknik-teknik seperti meditasi, afirmasi, dan visualisasi tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menenangkan pikiran, tetapi juga sebagai metode untuk membentuk pengalaman kita. Dalam praktik meditasi, misalnya, kita belajar untuk menyadari dan melepaskan pikiran negatif, membuka jalan bagi pengalaman yang lebih tenang dan seimbang. Dengan mengarahkan fokus kita pada hal-hal yang kita inginkan, baik itu kesehatan, kebahagiaan, atau kesuksesan, kita mulai menarik realitas yang sejalan dengan niat kita. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Apakah kita bersedia mengambil langkah untuk menyadari kekuatan pikiran kita dan menggunakan energi itu untuk menciptakan realitas yang lebih baik? Ketika kita menjelajahi hubungan antara persepsi sensori dan realitas, kita diingatkan akan betapa terhubungnya kita dengan dunia di sekitar kita. Dalam setiap interaksi, kita memiliki kesempatan untuk menciptakan dan mengalami realitas yang lebih mendalam. Melalui kesadaran akan bagaimana persepsi kita bekerja, kita bisa mengambil kendali lebih besar atas hidup kita, menjadikan setiap pengalaman sebagai peluang untuk tumbuh, belajar, dan menemukan keajaiban dalam setiap momen. Dengan demikian, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi sensori adalah perjalanan menuju penemuan diri, transformasi, dan keterhubungan dengan alam semesta yang lebih luas. Keterhubungan ini bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk dijalani dengan penuh kesadaran, menciptakan realitas yang lebih berarti dan penuh warna. Dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan rutinitas sehari-hari, seringkali kita melupakan bahwa kita memiliki kemampuan untuk memengaruhi realitas kita sendiri. Teori holografik tidak hanya terbatas pada konsep-konsep abstrak, tetapi juga menawarkan aplikasi praktis yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Setiap tindakan, pikiran,
dan keyakinan kita memiliki potensi untuk membentuk pengalaman kita. Melalui pemahaman ini, kita dapat belajar untuk memanfaatkan kekuatan kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Salah satu contoh yang paling mencolok dari kekuatan pikiran adalah efek placebo. Penelitian telah menunjukkan bahwa keyakinan seseorang terhadap suatu pengobatan, meskipun itu hanyalah pil kosong, dapat menghasilkan perubahan fisik yang signifikan dalam tubuh. Ketika seseorang percaya bahwa mereka sedang menerima pengobatan yang efektif, tubuh mereka dapat merespons dengan cara yang positif, menghasilkan pengurangan rasa sakit, perbaikan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup. Ini mengingatkan kita bahwa pikiran dan keyakinan kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk realitas fisik kita. Seberapa sering kita memanfaatkan kekuatan ini dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita cukup memperhatikan keyakinan kita, dan bagaimana itu memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan kita? Dalam upaya untuk mengubah pengalaman kita, praktik seperti visualisasi dan meditasi menjadi alat yang sangat berharga. Melalui visualisasi, kita dapat membayangkan dengan jelas tujuan yang kita inginkan, baik itu dalam hal karir, hubungan, atau kesehatan. Dengan membayangkan diri kita mencapai tujuan tersebut, kita menciptakan gelombang energi positif yang dapat menarik pengalaman yang sejalan dengan keinginan kita. Di sisi lain, meditasi membantu kita menenangkan pikiran dan menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta. Dalam keadaan tenang ini, kita dapat mendengar suara intuisi kita dan memahami lebih dalam tentang diri kita sendiri. Praktik-praktik ini bukan sekadar teknik. Mereka adalah pengingat bahwa kita memiliki kendali atas pikiran dan perasaan kita. Seberapa sering kita memberi waktu untuk diri kita sendiri, untuk bermeditasi atau bervisualisasi? Dengan melakukannya, kita membuka ruang bagi potensi diri kita untuk bersinar. Kesehatan mental dan fisik kita saling terkait dengan cara yang sangat dalam. Ketika kita mengadopsi keadaan mental positif, penuh harapan, rasa syukur, dan cinta, kita tidak hanya memengaruhi pikiran kita, tetapi juga memperkuat sistem imun dan mendukung kesehatan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki pandangan positif terhadap kehidupan cenderung mengalami lebih sedikit masalah kesehatan dan memiliki umur yang lebih panjang. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola keadaan mental kita sebagai bagian dari menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Kita diajak untuk mempertimbangkan bagaimana kita bisa lebih aktif dalam memupuk pikiran positif dalam hidup kita. Apakah kita cukup memberikan perhatian pada pola pikir kita dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesehatan kita? Dalam menjelajahi aplikasi praktis dari teori holografik, kita diingatkan bahwa kita adalah pencipta pengalaman kita sendiri. Dengan mengubah cara kita berpikir dan merespons dunia, kita dapat mengubah kualitas hidup kita secara signifikan. Ini bukan sekadar filosofi, tetapi ajakan untuk bertindak, mengambil tanggung jawab atas pikiran, keyakinan, dan tindakan kita. Kita diundang untuk menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan keajaiban dalam hidup kita, menjadikan setiap momen sebagai undangan untuk bertumbuh dan berkembang. Dengan langkah-langkah kecil namun penuh makna, kita dapat menelusuri jalan menuju kehidupan yang lebih penuh, sehat, dan seimbang. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kesadaran dan niat. Dalam perjalanan eksplorasi kita tentang konsep holografik, kita telah melintasi batas-batas pemahaman dan merenungkan kembali asumsi-asumsi yang selama ini kita pegang. Dari teori holografik yang diajukan oleh Michael Talbot hingga pengalamannya yang melibatkan kesadaran kolektif, setiap bab dalam perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada pemahaman bahwa realitas bukanlah entitas terpisah, melainkan sebuah jaringan yang terhubung, di mana setiap bagian mencerminkan keseluruhan. Pertanyaannya kini adalah, apa yang kita lakukan dengan pemahaman ini? Saat kita merenungkan kembali apa yang telah kita pelajari, kita dihadapkan pada undangan untuk mengevaluasi kembali asumsi-asumsi yang selama ini kita pegang tentang realitas. Kita hidup di dunia yang seringkali mendorong pemikiran terpisah, di mana individu dipisahkan dari satu sama lain dan dari lingkungan mereka. Namun, konsep holografik menantang kita untuk melihat lebih jauh. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri,
tetapi juga membentuk realitas kolektif kita. Bagaimana jika kita memulai perjalanan ini dengan kesadaran bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis dan terhubung? Dengan memperhatikan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, kita dapat membangun jembatan yang menghubungkan individu dalam sebuah pengalaman bersama. Ketika kita menerima kenyataan bahwa kita semua saling terhubung, kita diberikan kunci untuk transformasi pribadi yang mendalam. Setiap tindakan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, memiliki dampak yang lebih besar dari yang kita sadari. Dalam momen-momen kecil, kita dapat memilih untuk bertindak dengan penuh kasih, empati, dan pengertian. Ketika kita memahami bahwa diri kita merupakan bagian dari keseluruhan, kita mulai melihat bahwa perubahan yang kita inginkan di dunia harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita bisa menantang diri kita untuk menggali kedalaman jiwa kita, menyelidiki ketakutan dan harapan kita, dan berani melangkah keluar dari zona nyaman kita. Ini adalah panggilan untuk mengambil tanggung jawab, tidak hanya terhadap diri kita sendiri, tetapi juga terhadap komunitas dan lingkungan kita. Ketika kita mengadopsi pandangan holografik, kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kita. Setiap keputusan yang kita buat, baik dalam konteks pribadi maupun sosial, memiliki potensi untuk menciptakan gelombang perubahan. Dalam interaksi dengan orang lain, kita ditantang untuk tidak hanya melihat mereka sebagai individu terpisah, tetapi juga sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Mengapa tidak memulai dengan menumbuhkan rasa saling menghormati dan memahami? Bagaimana jika kita berkomitmen untuk mendengarkan lebih dalam dan berbagi lebih tulus? Dengan cara ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih penuh dengan kasih sayang dan kebaikan, di mana setiap individu merasa dihargai dan terhubung. Dalam kesimpulannya, perjalanan ini mengundang kita untuk merenungkan peran kita dalam jaringan kehidupan yang lebih luas. Kita bukan hanya penonton dalam permainan hidup ini, kita adalah pemain aktif yang memiliki potensi untuk menciptakan perubahan. Mari kita berani mempertanyakan, merenungkan, dan mengubah cara kita memandang dunia. Dengan memahami bahwa kita adalah bagian dari satu hologram yang saling terhubung, kita diberdayakan untuk bertindak dengan tujuan dan kesadaran. Dalam setiap langkah yang kita ambil, mari kita ingat bahwa kita berkontribusi pada gambaran besar, menciptakan dunia yang lebih baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk generasi yang akan datang. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.